Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, tanpa kekurangan suatu apapun. Berjumpa lagi dengan Kak Sandra dari Universitas Negeri Yogyakarta. Apakah adik-adik udah siap untuk belajar IPA hari ini? Oke, semoga kalian siap dan semangat ya. Yuk sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa menurut agama masing-masing, mulai. Berdoa cukup. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait nutrisi pada makanan. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas organ pencernaan dan fungsinya pada sistem pencernaan manusia. Untuk kompetensi dasarnya 3.5 dan juga 4.5. Indikator pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan tentang organ pencernaan dan fungsinya. Kemudian pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas terkait mekanisme pencernaan makanan, mengidentifikasi gangguan kelainan penyakit pada sistem pencernaan, serta nanti menyelidiki terjadinya proses pencernaan mekanis dan kimia. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, adik-adik diharapkan dapat menjelaskan tentang organ pencernaan dan fungsinya. Untuk tujuan pembelajaran nomor 2, 3, dan 4 pada pertemuan selanjutnya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Kak Sandra ingin bertanya nih, mengapa makanan yang kita makan dengan apa yang kita keluarkan saat buang air besar itu berbeda bentuknya? Yuk, siapa yang tahu? Ya, karena melalui sistem pencernaan sehingga makanan yang masuk ke dalam mulut kita diolah oleh sistem pencernaan sehingga hasil pada buang air besar itu berbeda. Kenapa kok bisa begitu? Yuk kita pahami materi berikut ini. Pada tahap memproses makanan dalam tubuh manusia, ini ada 4 tahap, yaitu ada ingesti, ada digesti, ada absorpsi, ada defekasi. Apa sih itu ingesti dan lain-lain? Jadi, ingesti itu adalah proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Jadi, ketika makanan itu dimasukkan ke dalam mulut itu namanya ingesti. Kemudian ada digesti. Digesti itu proses pencernaan. Kemudian ada absorpsi. Absorpsi itu adalah proses penyerapan. Dan defekasi adalah proses pengeluaran. Nah, pada sistem pencernaan manusia ini ada organ utama dan juga ada organ aksesori atau namanya organ tambahan. Yang pertama, sistem pencernaan manusia itu apa sih gitu kan? Nah, sistem pencernaan itu adalah proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, molekul makanan dari darah masuk ke dalam sel melintasi membran sel. Makanan yang tidak tercerna itu berupa feses, itu akan dibuang melalui anus. Nah, untuk organ pencernaan manusia, ini ada organ utama dan juga ada organ tambahan atau aksesori adik-adik, di mana organ utama itu adalah mulut, kemudian ada kerongkongan. Yang pertama kan mulut, kemudian yang kedua kerongkongan atau esofagus. Kemudian ada lambung atau stomach,
Kemudian ada usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan organ aksesori atau organ tambahan yang membantu proses pencernaan ini ada hati atau liver, kemudian ada kantong empedu, kemudian ada pankreas. Sebelah sini pankreas. Yang pertama, kita akan membahas terkait mulut. Nah, makanan dicerna pertama kali itu ada di mulut, baik secara pencernaan mekanis maupun kimiawi. Proses pencernaan secara mekanis itu dilakukan oleh gigi dan juga lidah melalui kunyahan. Sedangkan pencernaan kimiawi itu dilakukan oleh kelenjar air liur atau kelenjar ludah. Gigi kan melakukan pencernaan secara mekanis. Nah, gigi manusia itu dibedakan menjadi dua. Ada gigi susu dan juga ada gigi tetap. Di mana gigi susu ini baru tumbuh sesudah bayi berusia 6 bulan. Kemudian nanti berangsur-angsur disusul oleh gigi sulung atau namanya dens decidui. Nah, secara umum gigi manusia itu terdiri dari 3 bagian adik-adik. Yang pertama ada mahkota gigi. Mahkota gigi ini yang sebelah atas. Kemudian ada leher gigi atau disebut dengan kolum. Sebelah sini ini ada leher. Kemudian ada namanya akar gigi atau disebut dengan radix. Ini ya gambarnya ada di sebelah kanan. Nah, pada usia 6 tahun, gigi anak-anak itu berjumlah 20 buah. Ada gigi seri, ini untuk memotong makanan. Kemudian ada gigi taring untuk merobek makanan. Dan ada gigi geraham kecil untuk mengunyah makanan. Setelah anak-anak melewati usia 14 tahun, biasanya gigi susu akan diganti serta ditambah menjadi gigi tetap. Sehingga dari jumlahnya 20 buah menjadi 32 buah, yaitu jumlah gigi sulung ditambah 12 buah geraham besar atau disebut dengan molare. Selanjutnya kita akan membahas terkait lidah. Nah, lidah ini juga dalam sistem pencernaan itu berfungsi untuk membantu mengaduk makanan, kemudian membantu membersihkan mulut, membantu bersuara, membantu mendorong makanan pada saat menelan makanan gitu kan ya. Kemudian sebagai indera pengecap dapat merasakan rasa manis, asin, pahit, dan asam. Tiap rasa pada zat yang masuk ke dalam rongga mulut akan direspon oleh lidah di tempat yang berbeda-beda, di mana nanti ada rasa manis di sebelah sini gitu ya pada lidah. Jadi untuk setiap rasa itu akan direspon pada tempat yang berbeda-beda oleh lidah manusia. Baik, selanjutnya kita akan mengecek gitu ya bagian-bagian pada lidah itu sebenarnya kalau rasa pahit di sebelah mana sih, rasa manis sebelah mana, asam sebelah mana, dan asin sebelah mana gitu ya. Untuk yang pertama, untuk yang rasa pahit dulu ya, rasa pahit itu ada di sebelah belakang, jadi lidah bagian belakang. Kemudian untuk asam itu ada di bagian depan dari rasa pahit. Kemudian ada asin, kemudian ada rasa manis di sebelah depan. Ini adik-adik bisa dilihat pada gambarnya sebelah sini. Nah, lidah ini mempunyai reseptor khusus yang berkaitan dengan rangsangan kimia. Lidah merupakan organ yang tersusun dari otot. Permukaan lidah ini dilapisi dengan lapisan epitelium yang banyak mengandung kelenjar lendir dan reseptor pengecap berupa tunas pengecap. Tunas pengecap terdiri atas kelompok sel sensori yang mempunyai tonjolan.
seperti rambut yang disebut dengan papila, sehingga papila-papila ini namanya rambut-rambut ya yang mempunyai tonjolan gitu kan, tonjolannya ini kayak rambut, namanya papila. Kemudian kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur yang disebut dengan saliva. Ini berfungsi untuk melarutkan makanan, kemudian memudahkan menelan makanan dan melindungi selaput mulut terhadap rasa panas, dingin, asam, dan basah. Di dalam ludah itu ada enzim namanya enzim ptialin. Ini berfungsi untuk mengubah zat karbohidrat menjadi maltosa. Kemudian ada enzim lisosim untuk membunuh kuman dalam makanan. Kelenjar ludah ini ada 3 pasang kelenjar air liur gitu ya, atau air ludah gitu. Ada namanya granula parietis, ini menghasilkan getah menghasilkan getah yang bentuknya itu air dan lendir, serta enzim ptialin gitu ya, lendir sentra enzim ptialin. Kemudian ada granula submandibular dan ada granula sublingualis. Selanjutnya kita akan membahas terkait kerongkongan. Setelah makanan kita kunyah pada mulut, yang di dalam mulut itu ada pencernaan mekanis oleh gigi dan juga lidah, kemudian ada pencernaan kimiawi oleh air liur. Selanjutnya makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, kerongkongan ini berfungsi sebagai jalan makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju ke lambung. Makanan sebelum masuk ke kerongkongan akan melewati faring. Nah, jadi dari mulut makanan sebelum ke kerongkongan akan melewati faring. Faring itu adalah pertemuan antara saluran pencernaan dan juga saluran pernafasan. Agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernafasan, epiglotis pada faring akan menutup saluran pernafasan pada saat menelan makanan gitu ya, sehingga nanti makanan bisa masuk ke saluran pencernaan untuk masuk ke lambung. Nah, setelah melalui faring, makanan yang sudah dikunyah atau disebut dengan bolus ini akan didorong oleh otot-otot kerongkongan. Jadi, kerongkongan itu terdiri dari 2 lapis otot. Ada otot memanjang dan juga ada otot melingkar. Gerakan 2 macam otot secara bergantian ini menyebabkan terjadinya gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik ini membantu mendorong makanan dari rongga mulut ke lambung kurang lebih selama 6 detik. Jadi, ketika makanan sudah dikunyah ke dalam mulut, kemudian menuju ke kerongkongan, makanan yang sudah dikunyah itu kan lebih lembut gitu ya, itu namanya bolus. Nah, bolus setelah masuk ke kerongkongan, ada otot-otot di kerongkongan, itu ada gerakan peristaltik sehingga bisa mendorong bolusnya itu ke dalam lambung. Selanjutnya, pada bagian lambung ini dia terdiri dari 4 bagian. Ada namanya kardia, kemudian ada namanya fundus, kemudian ada badan lambungnya, dan juga ada namanya pilorus gitu ya. Nah, di dalam lambung ini terjadi pencernaan mekanis dan juga kimiawi. Secara mekanis itu dari otot lambung, yaitu ada otot memanjang, otot melingkar, dan otot menyerong, berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Nah, kemudian secara kimiawi bolus akan tercampur dengan getah lambung. Getah lambung itu ada 3 gitu ya, ada mengandung HCl atau asam klorida, kemudian ada enzim pepsin dan juga ada enzim renin. Untuk asam klorida ini berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam. Dan ruangan itu tuh pada rentan pH 1-3 sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Sehingga dari HCl ini dia berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama
makanan. Selanjutnya ada enzim pepsin. Enzim pepsin ini akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton. Pepton itu bagian-bagian yang lebih kecil, yaitu campuran dari polipeptida dan juga asam amino. Kemudian enzim renin pada lambung atau getah lambung itu akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus atau makanan-makanan yang sudah dikunyah secara halus itu menjadi bahan yang berwarna kekuningan atau disebut dengan kimus atau bubur usus. Setelah itu makanan masuk ke dalam usus halus, sehingga tadi si kimus yang dihasilkan akan masuk ke dalam usus halus. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian. Ada namanya duodenum. Duodenum ini nama lain dari usus 12 jari. Duodenum adalah bagian pertama atau awal dari usus halus yang berhubungan dengan lambung dengan panjang sekitar 0,25 meter. Duodenum sebelah sini adik-adik, ini ada duodenum. Kemudian ada namanya jejunum. Jejunum itu biasa disebut dengan usus tengah. Ini panjangnya sekitar 7 meter. Kemudian ada ileum atau usus penyerapan dengan panjang 1 meter. Pada gambar sebelah kanan, jejunum itu ada di sebelah sini. Jejunum atau usus tengah ini sangat panjang ya daripada bagian duodenum dan ileum. Ini sekitar 7 meter. Kemudian duodenumnya itu usus 12 jari. Pada duodenum ini terdapat saluran yang terhubung dengan kantong empedu dan juga pankreas. Jadi dia terhubung dengan kantong empedu dan pankreas. Kemudian ada ileum atau usus penyerapan di bagian bawah. Ini namanya ileum atau usus penyerapan. Pada duodenum terdapat saluran tadi yang terhubung dengan kantong empedu dan pankreas. Getah pankreas itu kan mengandung enzim. Ada enzim lipase, amilase, dan tripsin. Di mana enzim lipase itu akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol, sehingga dicerna lemaknya untuk menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau bagian asam lemak dan gliserol. Kemudian ada enzim amilase, itu berfungsi untuk mencerna amilum menjadi maltosa. Kemudian ada enzim tripsin untuk mencerna protein menjadi polipeptida. Kemudian terdapat getah empedu yang dihasilkan hati, itu berfungsi untuk mengemulsi lemak, yaitu membuat lemak agar larut dalam air. Selanjutnya, pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum. Pada bagian ini atau pada bagian jejunum terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Zat-zat makanan setelah melalui jejunum ini menjadi bentuk yang siap diserap. Selanjutnya, terjadi penyerapan zat-zat makanan itu terjadi di ileum atau usus penyerapan. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, kemudian ada asam amino dan mineral setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian glukosa dalam hati selanjutnya disimpan dalam bentuk glikogen. Asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh pembuluh getah bening menuju ke hati, kemudian disimpan dalam jaringan lemak. Selanjutnya, setelah terjadi penyerapan pada usus halus, kita masuk ke dalam usus besar. Usus besar atau kolon ini memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri dari kolon ascendens atau kolon naik sebelah sini,
Kemudian ada namanya kolon transversum. Transversum ini kolon yang mendatar. Kemudian ada namanya kolon descendens atau kolon yang menurun yang berakhir pada anus. Nah, di antara usus halus dan usus besar itu terdapat usus buntu atau dinamakan dengan sekum. Sebelah sini usus buntu. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan umbai cacing atau appendix yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa ya. Nah, zat sisa tersebut itu terdiri atas jumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat dicerna, misalnya selulosa. Sehingga usus besar ini berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan itu terlalu banyak, maka dinding usus besarnya itu akan menyerap kelebihan air. Nah, kalau sebaliknya sisa makanannya itu kekurangan air, maka dinding usus halus itu akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar itu terdapat banyak sekali bakteri E. coli yang membantu membusukkan sisa makanan. Dan bakteri E. coli juga mampu membentuk vitamin K dan B12. Selanjutnya, sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau atau disebut dengan tinja dan feses. Nah, feses ini kan hasil pembusukan sisa makanan oleh bakteri pembusuk gitu ya, sebelum dikeluarkan oleh anus, itu ditampung terlebih dahulu di dalam rektum. Ketika rektumnya udah penuh nih feses atau sisa-sisa makanan yang sudah tidak dipakai tadi, itu akan memicu sistem saraf untuk menimbulkan keinginan untuk defeksi atau buang air besar. Nah, ketika fesesnya ini sudah penuh gitu ya di dalam rektum, nanti kita akan melakukan buang air besar gitu. Selanjutnya kita akan membahas terkait organ tambahan yang membantu proses pencernaan. Itu ada hati, kantong empedu, dan juga pankreas. Yang pertama ada hati. Hati itu merupakan kelenjar terbesar loh adik-adik dalam tubuh, yang berada pada bagian rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Sel-sel hati ini akan mengeluarkan getah. Getahnya mengandung kolesterol, asam kolik, garam empedu, lecitin, bilirubin, dan juga elektrolit. Nah, getah ini itu disebut dengan getah empedu, sehingga hati ini berfungsi untuk mengeluarkan getah empedu gitu ya, menghasilkan atau mengeluarkan getah empedu. Selanjutnya ada kantong empedu. Nah, kantong empedu ini adalah organ yang berada di bawahnya hati. Kantong ini itu berfungsi menyimpan getah empedu yang sudah dihasilkan oleh hati. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Nah, bilirubin ini pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin. Getah empedu yang sudah disimpan itu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengemulsi lemak. Dengan demikian, lemak akan terpecah menjadi butiran-butiran kecil sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim pencernaan dan melanjutkan proses pemecahan hingga dapat diserap oleh tubuh. Kemudian ada namanya pankreas. Pankreas adalah organ yang berada di balik perut di belakang lambung. Sel-sel pada pankreas akan menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Nah, getah pankreas yang dihasilkan itu mengandung sodium bikarbonat dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan juga lemak. Baik, sekian materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari terkait organ pencernaan dan fungsinya dapat bermanfaat.
Jangan lupa bahwa organ pencernaan manusia itu ada organ utama dan juga ada organ tambahan, di mana organ pencernaan utama itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Dan organ pencernaan tambahan itu ada hati, kantong empedu, dan pankreas. Semoga apa yang Kak Sandra jelaskan ini kalian bisa paham. Kemudian setelah ini silakan adik-adik untuk belajar terkait mekanisme sistem pencernaan pada tubuh kita dan juga penyakit pada sistem pencernaan. Yuk kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing mulai. Berdoa cukup. Jika ada kekurangan dan kesalahan dari Kak Sandra, kakak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.